Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas shaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Shadaqallahul azim wa sadaqa bihin nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas sahidina was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Mujahidin panjenenganipun Bapak Muqordi, yang sama-sama kita hormati Bapak MC panjenenganipun Bapak Haji Kuslan Nugroho, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah kita terima, sehingga di pagi hari ini kita dapat bermuajahah dan bermujalasah di majelis Sabtu pagi ini dengan penuh harapan mudah-mudahan kehadiran kita bersama mampu menambah keakraban kita semua, menjalin persaudaraan ukhuwah Islamiyah kita, dan lebih dari itu mampu mendesain diri kita menjadi pribadi yang simpatik, yang menarik dan harmonis di antara kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kabar terbaik bagi kita semua di dalam sabdanya, man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Kepada kita semua yang mudah melangkahkan kaki kita masing-masing menuju majelis ini, Allah mudahkan pula langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelum kami sampaikan kultum, saya menjawab pantunnya Pak Ketua Takmir kemarin. Pisau diasah agar tidak tumpul, buat kerja membabat alas. Setiap Sabtu kita berkumpul, bertemu jamaah, tersenyum ikhlas. Allahumma amin. Kalau kemarin Pak Dandung, halo, ada Pak Dandung. Ya, kalau nggak kenal, kenalan dulu. Kita diperintahkan untuk ta'aruf. Tidak usah sekali lagi merasa kita semua asing. Tetapi dengan kita bertemu semacam ini adalah media wasilah untuk membangun silaturahim itu.
Yang semula tidak kenal, yang semula tidak tahu, menjadi kenal dan tahu. Lebih dari itu, ukhuwah yang kita bangun melalui majelis Sabtu pagi ini adalah ukhuwah watoniyah kalau sesama warga RW 9. Ukhuwah basariyah, siapapun juga boleh hadir, baik kenal atau tidak kenal, dari RW 9 atau kauman. Halo jamaah kauman. Ya, kemarin hadir itu. Jadi semuanya kita persilakan untuk hadir. Dan lebih dari itu adalah ukhuwah Islamiyah. Kita tidak hanya sekedar mengenal, tetapi lebih dari itu adalah memberikan simpati, empati, dan keharmonisan. Itulah yang kita inginkan melalui kajian Sabtu pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan seluruh jamaah. Allahumma amin. Pantun kedua, rintik hujan di tengah hari, hilangkan debu di atas tanah, setitik ilmu kita semai, berharap tumbuh menjadi hikmah. Inilah proses panjang yang kabar baik dari Bapak dan Ibu guru adalah long life education. Setiap pagi itu kita berikan Sabtu pagi setitik ilmu. Tidak mungkin ilmu itu disampaikan secara keseluruhan, tetapi kita berharap menjadi hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui Rahman dan Rahimnya memberikan rahmatnya, ilmunya kepada siapa yang dikehendaki. Wa may yu'til hikmata, dan barang siapa di antara kita semua diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira, maka pasti semua jamaah ini tumbuh menjadi pribadi yang baik sepanjang hidupnya. Allahumma amin. Kalau di sairan atau nadhoman di buku Ta'limul Muta'allim ini disampaikan seperti ini. Ta'allam fa innal ilma zainun li'ahdi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi fasbah fi bukhuril fawaidi. Ta'allam ngajiyo siro, fa innal ilma krana sedune ilmu iku zainun dadi pepaes li ahlihi maring wong kang duweni ilmu, wa fadlun lan dadi kautaman, wa unwanun lan dadi tetenger likullil mahamidi keduwe saben-saben perkara kang pinuji. Inilah makna dari pantun tadi yang kita sampaikan. Wa kun lan ana sira mustafidan iku wong kang duweni faedah. Kapan? Kulla yaumin ing dalem saben-saben dina ziyadatan ing tambahan ilmu. Senajan kita semua tidak kulla yaumin setiap hari, tetapi setiap Sabtu pagi. Minal ilmi bayani saka ilmu, wasbah lan nglangiyo sira kabeh fi buhuril fawaidi ing dalem pira-pira segorone faedah. Jadi itu yang kita dapatkan proses panjang, kurang lebih kita sudah 2 tahun adalah dalam rangka ini. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan
minal ilmi fasbah fi bukhuril fawaidi. Semakin hari semakin baik dan tumbuh menjadi manusia-manusia yang penuh hikmah. Bahasa anak sekarang itu menjadi pribadi yang wise. Wise itu bijak. Jadi itulah yang kita inginkan dengan kajian Sabtu pagi ini. Pantun terakhirnya, bunga di taman mekar semua. Sampun mekar dereng Bu? Dereng ya, ditunggu. Semerbak harum tercium hidung. Asmaul husna yang kita baca kepada Allah makhluk berlindung. Nah, ini perlu kita sampaikan makna dari tujuan kita membaca Asmaul Husna. Niki sampun ditarik semua. Oh Pak Sukidi baca ya. Itu maksudnya baca Asmaul Husna ada di nadhoman yang terakhir itu. Bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina kaffir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiba wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wasakhi adsadana daima hayatina illal khairi qarribna anni syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal muna balligh maqasidana wa qadhi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala taqalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Bunga semerbak tercium hidung. Dengan Asmaul Husna kita kepada Allah berlindung. Bi asma'ika kelawan asmo panjenengan ya Allah. Dalam bahasa Arab asmaun itu disebut dengan jamak taksir. Kalimat mufradnya adalah ismun. Kalau ditanya man ismuka, siapa namamu? Ismi Muhammad Fadlan. Tetapi kalau semuanya ditanya man asma'akum, asma'ukum, siapa nama-nama para jamaah? Dijawab semuanya. Sama dengan kita menyebut Asmaul Husna, nama-nama Allah yang termulia ada 99. Apa yang kita inginkan? Ighfir, mugi panjenengan kersa paring pangapura dzunubana ing dosa-dosa kita sami, Allahumma amin. Jadi maksud kita berlindung kepada Allah dengan Asmaul Husna
kita rutinkan setiap Sabtu ini adalah mudah-mudahan dosa-dosa kita semua para jamaah Masjid Al-Mujahidin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali walidina, dosa yang diampuni bukan hanya sekedar dosanya kita, tetapi juga dosa-dosanya para orang tua kita masing-masing. Allahumma amin. Tidak hanya yang sifatnya vertikal ke atas, wa dzurriyyatina, dan juga anak cucu dari keturunan kita dosanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi kita baca Asmaul Husna itu minta ampunan untuk dosa kita, orang tua kita, dan ke bawah anak keturunan kita. Allahumma amin. Kafir an sayyiatina, ya Allah, mugi panjenengan kersa menghapus saking sedaya kesalahan-kesalahan kita sami. Wastur ala uyubina, menutupi uyub, aib, sama uyubun itu juga jamak taksir. Kalau isim mufradnya adalah aibun, kalau hanya memiliki satu celah, satu kekurangan, itu aib. Tetapi kalau banyak kekurangan, banyak celah, itu uyubun. Maka dengan Asmaul Husna mudah-mudahan ustur, Allah menutupi aib kita, celah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wajbur ala nuqsanina, wajbur itu sama dengan ustur, yaitu menutup. Sama panjenengan setiap sholat baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu'anni. Itu artinya adalah menutupi dari kekurangan yang kita miliki. Warfa darajatina, dengan Asmaul Husna yang kita baca itu bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanallah, luar biasa. Makanya tidak hanya sekedar pengen dijamin surga nanti pada endingnya, tetapi di dunia kita minta juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaitannya dengan taklim kita adalah wazidna ilman nafi'ah. Doa ini tidak pernah dipesankan Allah Subhanahu wa taala kecuali tambahnya ilmu pengetahuan. Dan itu langsung dicantumkan di dalam Al-Quran. Rasulullah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah doa, wa qul rabbi zidni ilma. Rasulullah tidak pernah disuruh berdoa rabbi zidni malan, rabbi zidni jamalan, rabbi zidni zaujatan, tidak pernah. Rasulullah tidak pernah diajari oleh Allah, ya Allah tambahkanlah hartaku, ya Allah tambahkanlah istriku, tidak pernah. Tetapi yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah wakul lan ngucapo sira Muhammad Rabbi du pengiran insun zidni mugi panjenengan nambah ni insun ilman ing ilmu. Subhanallah, Rasulullah kurang apa? Itu masih diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa Rabbi zidni ilman. Lah apalah kita ilmu yaran duwe, pangkat yaran duwe, kerasulan jauh sekali, bukan nabi, bukan rasul, maka selayaknya pula kita setiap hari juga berdoa Rabbi zidni ilman.
Kalau di dalam doa subuh itu terus Rasulullah tidak meninggalkan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi ini layak juga menjadi amalan kita semua untuk setiap Sabtu pagi kita berdoa wazidna ilman nafi'an. Nafi'an itu bermanfaat. Tadi Bapak MC Pak Haji Guslan berpesan kepada kita semua, kita tidak hanya sekedar ngumpul nih ilmu, tetapi jauh lebih berarti adalah menjadikan guidance ilmu itu petunjuk pengarah dari kehidupan kita semua. Kalau saya biasanya doanya itu Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Semuanya mudah-mudahan diberi ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Wa rizqan wasi'a. Kita berharap juga mendapatkan rezeki yang luas, wasi'an. Kemudian kalau sudah luas, halalan, rezeki yang kita dapatkan juga halal, thayyiban juga baik. Kalau sudah ilmunya manfaat, rezekinya luas, halal, thayyiban, maka kita berharap wa amalan sholihan, dimudahkan untuk beramal soleh. Allahumma amin. Wa nawwir qulubana, wa nawwir, dan berikanlah cahaya qulubana kepada hati kita semua. Saya dapatkan ada sebuah kisah. Pernah suatu saat imam kita yang diikuti mayoritas di Indonesia, yaitu Imam Syafi'i, itu mengalami kesulitan untuk belajar. Kalau bahasa kita diajari nyantol-nyantol, maksud itu. Pelajarannya itu gak nyantol-nyantol, maka beliau sowan kepada ustadznya, kepada gurunya, namanya adalah Imam Waqi'. Apa yang dikeluhkan kepada Imam Waqi' ini lalu kemudian dijawab dalam sebuah syair seperti ini. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arsadani ila tarkil ma'asi fa'innal khifdha fadlun min ilahi wa fadlullah ila yu'ta lil'asi. Syakautu wadul ingsun Imam Syafi'i ila waqi'in maring guru ingsun asmane Imam Waqi'. Napa ingkang dipun adulaken su'a hifdzi ing angele apalan ingsun. Kinten-kinten para jamaah niki angel mboten apalan. Angel ora gagas apalan ketoke. Mboten bisa digagas, wae niki namung cerita ya. Fa'arsadani monggo nuduhaken sapa Imam Waqi' ni ing ingsun, nuduhaken ila tarkil ma'asi, marang ninggalaken pira-pira maksiat. Maksiat atau maksiut. Jadi kunci dari kita angel hafalan, sulit menangkap itu karena hati pikiran kita tidak match. Yang dalam bahasa Imam Syafi'i adalah karena bermaksiat. Fa innal hifdha maka seturune apal,
fadlun iku keutaman min ilahin saking pengiran, wa fadlullahi utawi pira-pira kenugrahane Allah la yu'ta iku ora den paringaken li'asin maring piantun ingkang berbuat maksiat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan wanawwir qulubana, hati kita bercahaya, hati kita terang benderang, maka tugas kita semua termasuk sing ngomong adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Jadi itu saqautu ila waqi'in su'a khifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa innal khifdha fadlun min ilahin wa fadlullahi la yu'ta lil 'asi. Artinya dalam Islam tidak ada istilah taat jalan maksiat terus, tidak ada. Jadi ilmu itu berkembang, bisa ditangkap oleh akal kita dengan baik, oleh hati kita menjadi sesuatu yang mantap, itu karena penuh dengan ketaatan. Tidak mungkin orang yang ilmunya banyak, ilmunya baik, ibadahnya baik, itu tukang maksiat. Tidak ada. Karena disitulah wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Mudah-mudahan kita di majelis ini jauh dari kemaksiatan, sehingga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan menjadi cahaya bagi hati kita semua. Allahumma amin. Wa yassir umurana, dan mudahkanlah seluruh perkara-perkara kita semua. Allahumma amin. Setiap kita pasti ada masalah, maka dengan asmaul husna kita memohon kepada Allah, wa yassir lan mugi panjenengan paring gampil umurona ing pira-pira perkara ingsun. Allahumma amin. Nah ini yang istimewa. Wasakhi adsadana, dan berikanlah kesehatan yang prima. Wasakhi, dan sehatkanlah adsadana, jasad kita, fisik kita. Nah iki terus setengah jam wis sikile padha bebas mawon. Jadi dengan asmaul husna Allah memberikan jalan kepada kita. Wasakhi ajsadana, mudah-mudahan fisik kita diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Daimah hayatina, sepanjang kehidupan kita. Kalau Allah masih memberikan umur panjang, kita berharap fisiknya prima sehat. Bapak-bapak prima, Bu? Loh, yang tahu kan ibu-ibunya. Bapak-bapaknya prima, Bu? Alhamdulillah. Ini kalau anak kecil nggak boleh mendengarkan ini. Jadi gampang saja ngeceknya bapak-bapak jamaah kakung niki prima nopo mboten nyuwun pirsane ten ibu-ibu. Loh, Bu ya waris. Jadi subhanallah, jadi daimah hayatina. Kenapa di situ hanya kita yang tahu? Kalau yang masih muda-muda di belakang tidak bisa tahu. Illal khairi qarribna anisari ba'idna. Kita terus membaca asmaul husna, mudah-mudahan didekatkan dengan kebaikan demi kebaikan dan dijauhkan dari keburukan serta keburukan. Allahumma amin. Wal qurba rajauna, sekali lagi al qurba qaribun itu adalah intimitas. Intimitas itu dekat, tidak ada jarak, maka kita taqarrub kepada Allah
adalah kita intim dengan Allah, kita dekat dengan Allah. Panjenengan semua juga dekat dengan sesama jamaah, itu adalah qurba, kedekatan rojauna, harapan kami akhiran nilnal muna, pada akhirnya kita dapat meraih apa yang kita cita-citakan. Allahumma amin. Balligh maqasidana wa qadhi hawaijana. Balligh, sampaikanlah, maqasidana itu sama, makna kalimat mufradnya adalah qasdun. Kalau makna sebenarnya adalah qasdu sayyin muqtarinan bi fi'lihi, itu niat kita. Jadi menyengaja sesuatu untuk bisa dikerjakan, maka itu adalah qasdun, satu tujuan. Tapi kalau maqasidun, itu banyak maksud yang kita inginkan. Maksudun, maqasidun, itu jamak taksir juga. Jadi kita banyak, semua jamaah juga pingin punya sesuatu yang dihajatkan, maka melalui Asmaul Husna mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqdi lan mugi panjenengan ngabulaken hawaijana, sama itu adalah hajatun, satu hajat, keperluan. Tapi kalau hajat kita banyak, itu hawaijun, banyak hajat yang kita inginkan. Walhamdulillahina, utawi puji iku li ilahina, namung kagungane Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Alladzi hadana, zat ingkang sampun paring hidayah dateng kita sami. Shalli wa sallim ala Taha Khalilir Rahman. Salawat dan salam ini juga etika di dalam berdoa. Sebelum berdoa membaca salawat, pertengahan berdoa membaca salawat, akhir doa juga membaca salawat. Kepada siapa Toha? Toha adalah nama lain dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalilir Rahman itu juga sama. Khalil makna sesungguhnya itu gelar yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Julukan dalam bahasa Arab disebut dengan laqab. Nabi Ibrahim, laqabnya, julukannya, gelarnya adalah Khalilir Rahman. Tetapi di dalam nadhaman ini Rasulullah pun dijuluki sebagai Khalilur Rahman. Khalil itu teman akrab. Bahasa Magetane hoping. Iya. Ada dua istilah dalam bahasa Arab, ada Khalil, ada Rafiq. Khalil itu dimensinya adalah secara fisik. Jadi dimensi fisik itu kedekatan yang dibangun, akrabe, hopingnya itu karena fisik. Tetapi kalau Rafiq itu kedekatan secara batin. Maka kalau kita semua meninggal, istilah yang digunakan adalah almarhum, almarhumah. Tetapi khusus Rasulullah tidak menggunakan almarhum, Rasulullah tidak. Tetapi ila rafiqil a'la. Napa para jamaah? Ila rafiqil a'la. Bahwa Rasulullah itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling tinggi. Maka digunakan istilah Rasulullah kapundhut niku ila rafiqil a'la. Jadi ada hubungan secara fisik disebut dengan Khalil, hoping. Kalau hubungan secara batin itu Rafiq. Ya, subhanallah, luar biasa istilah-istilah dalam agama. Maka kita berdoa melalui Asmaul Husna ini,
kita didekatkan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman, wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Semua itu kita lakukan kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya sampai akhir zaman, yaitu sampai kiamat nanti. Allahumma amin. Sampun cukup Pak Aris? Prima Pak Aris. Wah, Pak Arisnya hadir ini. Oh enggak ada Pak Aris, saya enggak bisa mengkonfirmasi. Jadi ini kajian kita di pagi hari ini dalam rangka sekali lagi tujuan taklim kita adalah meraih hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kepada semua jemaah menjadi pribadi-pribadi yang simpatik, menjadi pribadi yang empatik dan harmonis dengan kita semua jamaah Masjid Al-Mujahidin. Allahumma amin. Yang kedua, ilmu Allah itu tidak diberikan kepada mereka yang melakukan kemaksiatan, tetapi cahaya ilmu itu diberikan kepada semua para jamaah, dan harapan kita semua adalah melalui ketaatan demi ketaatan yang kita istiqomahkan melalui kajian Sabtu pagi ini. Allahumma amin. Yang terakhir, dengan terus kita membaca Asmaul Husna setiap Sabtu pagi, mengerti dari doa di akhir bait atau nadzuman ini, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita menjadi umat Rasulullah dan kita semua berharap husnul khotimah. Allahumma amin. Terima kasih atas segala kebersamaan dan perhatian. Teriring doa, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk istiqomah mengikuti kajian Sabtu pagi ini dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.